Terpujilah nama Tuhan, saudaraku, sampai pada saat ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Itulah hal yang terbaik bagi umat Tuhan, karena Tuhan selalu peduli kepada kita sekalian. Mari kita akan mulaikan ibadah kita dengan mengangkat tangan bersama di hadapannya dan menikmati hadiratnya. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya, selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Oh
Shalom saudaraku, jemaat Gereja Isa Al-Masih Majapahit. Berjumpa lagi dengan Tristianto pada pagi hari ini. Kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena penyertaan-Mu begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya pagi hari ini Engkau telah sediakan berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatunya berkenan di hadapan-Mu dan kemuliaan Tuhan dinyatakan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Isa Al-Masih Majapahit, pagi hari ini kita sungguh bersyukur. Karena apa? Kita sebagai orang-orang yang tidak berharga, orang-orang yang dari debu tanah yang tidak berarti. Dan ketika kita ini mengerti bahwa kasih Allah begitu besar di dalam kehidupan kita mengenal Yesus, kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan kita diangkat menjadi anak, sehingga kita boleh memanggil Allah Tuhan kita yang dengan sebutan Bapa di dalam surga. Bukan saja hanya menjadi anak, tetapi kita dijadikan sahabat-sahabat Allah. Dan setelah kita menjadi sahabat-sahabat Allah, dan Allah menghendaki kita juga menjadi teman sekerja Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Luar biasa sekali kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita melihat bagaimana keadaan jemaat Korintus pada waktu Rasul Paulus menyampaikan pesan-pesan firman-Nya melalui suratnya, sungguh sangat tragis Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Korintus sebuah kota yang baik, dengan perdagangan yang ramai, dengan sirkulasi keuangan mungkin sangat baik. Tetapi bukannya jemaat mengucap syukur, bukannya jemaat menjadi tebal imannya, menjadi kuat di dalam Tuhan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Jemaat Korintus menjadi orang-orang yang duniawi, orang-orang yang hanya mengandalkan kedagingan manusiawi. Demikian juga apa yang dikatakan di dalam surat 1 Korintus 3 ayat 1-3. Saya bacakan buat kita semua. Dan aku, saudara-saudara, Rasul Paulus yang dimaksud, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus begitu hatinya terluka, begitu hatinya kecewa, begitu hatinya bersedih ketika melihat keadaan jemaat di Korintus, sehingga Rasul Paulus tidak dapat menyampaikan hal yang lebih dalam lagi, pengenalan yang lebih lagi kepada Tuhan Yesus kepada jemaat di Korintus. Tetapi malah sebaliknya, Rasul Paulus katakan bahwa gak bisa berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Kenapa? Karena mereka begitu dipengaruhi keadaan kemakmuran di kota Korintus pada saat itu, sehingga mereka lebih menonjolkan manusia duniawi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tragis bukan hanya pada masa Rasul Paulus menulis surat di Korintus, tetapi kenyataan pada saat ini pun demikian. Para pemimpin berperan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Bagaimana tidak? Rasul Paulus yang menyoroti kehidupan keagamaan orang-orang di Korintus, dia melihat dengan heran. Kenapa? Banyak di antara para umat ini mengatakan bahwa oh aku pengikut Paulus, oh aku pengikut Apolos, oh aku pengikut Tuhan Yesus, bahkan mungkin pengikut Yohanes.
Kenapa mereka begitu membeda-bedakan? Setelah kita pelajari dengan seksama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa terjadi hal demikian? Karena banyak di antara pemimpin-pemimpin agama yang merasa bahwa dirinya lebih dari yang lain, bahwa dirinya merasa memiliki pewahyuan yang lebih daripada yang lain. Mereka tidak cukup hanya menerima firman yang disampaikan, tetapi mereka juga merasa bahwa dia mendapatkan pewahyuan yang lebih. Bahkan mereka mengatakan bahwa saya sudah naik turun ke surga. Luar biasa, sehingga jemaat secara tidak disadari, langsung tidak langsung merasa bahwa wah, pemimpin saya ini luar biasa, sudah naik turun ke surga. Wah, pemimpin saya ini luar biasa, dapat pewahyuan yang lebih hebat dari yang lain. Sehingga jemaat merasa bahwa gereja-gereja yang lain di bawah asuhan pemimpin-pemimpin yang lain itu adalah tidak selevel dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa mungkin ajaran mereka sudah tidak benar, tidak murni. Hanya ajarannya saja dengan pemimpin yang luar biasa ini yang murni. Saudaraku yang kekasih, peran pemimpin sangat penting di dalam pertumbuhan rohani dari setiap jemaat yang ada. Bukan saja berdampak terhadap gereja-gereja yang lain, tetapi secara intern di dalam kehidupan berpelayanan di dalam sebuah gereja. Banyak di antara para pengerja merasa bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Saudaraku, berapa banyak di antara para pengerja, para pengurus gereja yang ketika dia dipercaya oleh gembala, oleh pendeta untuk menerima tugas, menerima peranan yang lebih besar porsinya di dalam gereja, dia merasa bahwa dia lebih hebat dari yang lain. Dia merasa bahwa dia lebih senior, dia lebih dihargai oleh gembalanya, sehingga dia merasa bahwa pengerja-pengerja yang lain tidak ada artinya. Kadang-kadang kita mendapati bahwa ketika seorang pengerja hamba Tuhan yang ditunjuk diberi tugas lebih dari gembalanya, dia merasa bahwa dirinya ini harus dihargai selevel dengan gembalanya. Jadi ketika tugas-tugas diberikan kepadanya, ketika yang memberikan tugas-tugas itu bukan selevel dengan gembala atau hanya selevel pengerja biasa, dia akan menolak karena dia merasa bahwa derajatnya lebih tinggi. Dan hal ini terjadi seperti keadaan jemaat di Korintus yang merasa bahwa Paulus lebih baik, Apolos lebih baik, Yohanes lebih baik barangkali, sehingga tidak ada kesatuan yang bisa terbentuk dari anggota-anggota tubuh Kristus, saudaraku. Sedangkan di dalam firman Tuhan sendiri dengan jelas dikatakan bahwa Yesus menghendaki bahwa setiap kita ini menjadi satu bagian di dalam satu tubuh. Kita ini adalah anggota-anggota tubuh yang bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaannya Tuhan, supaya bekerja bagi kemuliaan Allah, supaya bisa membawa jiwa-jiwa kepada Yesus, supaya jangan ada satu orang pun yang binasa. Itu yang dikehendaki Allah, supaya nanti kelak di dalam langit baru, bumi yang baru, kita semua bersama-sama dengan Kristus sebagai Raja, kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Itu kerinduan hati Tuhan, bukan anggota tubuh yang terpecah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan bagaimana jadinya apabila seorang pemanjat tebing, dia memiliki tangan yang kokoh, yang kuat, dia memiliki kaki yang kuat. Ketika dia hendak memanjat di sebuah tebing yang curam, yang terjal, yang tinggi, maka dia dengan mengerahkan kekuatan tangannya, dia menopang tubuhnya, dia menopang dengan kakinya supaya tubuhnya jangan jatuh, jangan terpleset. Kemudian dengan perlahan dia tarik batu, tarik tali, tarik segala sesuatu supaya dia dapat naik ke atas. Dan saudaraku, ketahuilah bahwa semuanya bisa dilakukan apabila ada kerjasama di antara anggota tubuh kita. Tetapi bukan itu yang penting, saudaraku. Mari kita baca di dalam
1 Korintus 3 ayatnya yang kelima dan seterusnya. Demikian firman Tuhan katakan. Ayat yang kelima, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Pelayan Tuhan sehingga kita semua menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan kehebatan kita sehingga kita mampu menanam dengan baik, menanam benih dengan baik, menyirami dengan baik, memberikan pupuk dengan baik, memilih biji-bijian dengan baik. Bukan itu, saudaraku, yang penting. Yang terpenting adalah di mana ketika Allah memberi pertumbuhan. Apapun yang saudara kerjakan, kita harus saling bahu-membahu. Tangan bekerja sama dengan kaki, dengan badan, dengan pikiran, dengan mata, dengan hidung, dengan mulut. Semuanya menjadi satu, bekerja sama supaya tercapai satu tujuan yang mulia di dalam kehidupan kita. Berpelayanan di dalam kehidupan kita, melakukan kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terpenting bukan bagaimana kita memilih bibit, bagaimana kita menyediakan tanaman itu untuk ditanam, bagaimana kita menyiram, bagaimana kita memberi pupuk. Yang terpenting adalah bagaimana Allah memberi pertumbuhan. Demikian juga di antara anggota tubuh. Bukan karena tangannya kuat sehingga bisa memanjat tebing demikian terjal. Bukan karena kakinya kuat bisa menghentakkan batu-batu supaya bisa melompat. Bukan karena otaknya yang cerdas, bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Allah memberi kehidupan di dalam setiap kita. Bagaimana mungkin tangan bisa bekerja kalau kita ini tidak hidup? Bagaimana mungkin kaki bisa melakukan pekerjaannya kalau tidak hidup? Demikian juga otak dan yang lain-lain anggota tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik kalau tidak ada kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan pasti mengetahui bagaimana ketika orang meninggal, tangan diangkat pun itu terkulai lemas. Diangkat terkulai lemas karena tidak ada daya upaya apapun yang bisa dilakukan ketika kehidupan meninggalkan dia. Saudaraku, kita harus bekerja sama, kaki, tangan, otak, mata, dan seluruh anggota tubuh ini bekerja sama bahu-membahu, tetapi tidak meninggalkan satu hal yang penting, Allah yang memberi kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan, jangan putus asa. Karena Allah tidak meninggalkan atau tidak membiarkan setiap kita bekerja hanya asal bekerja. Karena setiap orang itu akan mendapat bagian dari segala apa yang dilakukannya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 13. Jadi apapun tugas pekerjaan yang kita lakukan, itu tidak dapat melakukan apapun, tidak dapat menghasilkan apapun apabila tidak diuji dengan api dulu. Karena apa? Hasil yang dihasilkan dari apa yang kita kerjakan itu harus diuji dengan api, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tanpa diuji dengan api kita nggak ngerti nih, nanti hasilnya apa. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 8 dan 9, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kelak kita semua akan memperoleh upah
dari apa yang kita lakukan. Maka saudaraku, bekerja samalah dengan baik, saling bahu-membahu, karena keadaan yang sekarang ini keadaan yang tidak baik di masa pandemi corona. Kita perlu bekerja sama dengan rekan-rekan sekerja kita, supaya bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa di masa pandemi ketika kita tidak dapat berjumpa, bertatap muka secara langsung. Tapi kita berpikir, kita bekerja, bagaimana caranya supaya semua orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Boleh kita bawa untuk datang kepada Yesus, boleh menerima keselamatan supaya jangan ada satupun yang binasa. Maka kita harus bekerja sama dengan baik. Dan satu hal yang penting adalah kita harus bersungguh-sungguh di dalam melakukan tugas pekerjaan kita. Tidak bisa kalau seorang pemanjat tebing, dia memanjat, ketika dia melihat kakinya itu tidak begitu kuat, terus tangan terus tak lepas saja. Fatal Bapak Ibu Saudara. Fatal ketika tangan dilepas, maka tubuh akan terjatuh, terguling-guling, mungkin bisa binasa. Tetapi apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ketika kita memanjat, kita tancapkan tangan kita memegang, entah itu batu, entah itu tali, entah itu tanaman, pohon, supaya kita bisa kuat mengangkat tubuh kita, menginjakkan kaki, menjejakkan kaki, supaya kita bisa terus naik dan terus naik, saling bekerja sama dengan sehati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesungguhan hati diperlukan bagi setiap kita, karena kelak pekerjaan kita akan diuji oleh Tuhan dengan api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bukan bekerja untuk manusia, kita bukan bekerja untuk gembala kita bukan bekerja untuk siapa-siapa, tetapi kita adalah kawan sekerja Allah. Kiranya apa yang kita dengar pagi hari ini boleh menguatkan setiap kita untuk kita selalu bekerja sama dengan rekan-rekan sepelayanan kita, untuk kita selalu satu dengan yang lain dengan kerendahan hati, menopang, membantu, dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur karena kami boleh diberi kehormatan yang luar biasa menjadi teman sekerja Allah. Pimpin kami untuk kami boleh bekerja sama dengan rekan-rekan sepelayanan kami Bapa, sehingga kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Ampuni kami jika kami ada siak wasangka, jadi kami menjadi batu sandungan buat teman-teman sepelayanan kami Bapa. Biarlah pagi hari ini ketika kami mendengar suara-Mu, kami boleh diubahkan Bapa. Kami boleh merangkul setiap mereka. Kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu di masa-masa yang sulit ini Bapa. Engkau memberi kekuatan kepada setiap kami untuk kami bekerja sama dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami tetap setia untuk terus melayani Tuhan. Setia bergereja, setia mengikut Kristus, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan dengan tidak ada satupun yang binasa. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakan segala perkataan hamba-Mu ini Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, dan ucap syukur kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah mendengar firman Tuhan, dan jangan lupa bahwa doa itu sangat luar biasa. Sekecil apa, sependek apa doa kita, tapi Allah kita mendengar dan melakukan sesuai dengan apa yang kita doakan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan sorga, berterima kasih Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya dengan kebenaran firman Tuhan itu, kasih setia yang ada pada umat-Mu semakin bertambah, dan kami tidak menjauh dari kasih setia kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa Bapa untuk Indonesia. Buatlah Indonesia semakin taat kepadamu, menghormati Engkau, dan percaya kepada Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu. Terutama orang-orang percaya kepada Tuhan, memberkati para pendeta, memberkati para pengerja, memberkati Tuhan setiap gereja yang beribadah kepadamu. Dan secara khusus kami berdoa untuk kejahatan yang selalu muncul di negara tercinta Indonesia ini. Tolonglah ya Bapa, berikan kepada Indonesia ketabahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Dan kami berdoa supaya baik Tuhan kejahatan yang berupa pembunuhan, perampokan, dan juga pemberontakan-pemberontakan, kiranya Tuhan akan memakai aparat pemerintah ini untuk bisa menangani dengan hikmat dan akal budi yang dari Tuhan, sehingga Indonesia mendapatkan keteduhan hati, ketenangan, dan terutama mereka dapat hidup kembali seperti sedia kala dalam kondisi yang normal, yang penuh dengan keterbukaan hati, yang penuh dengan keyakinan akan berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat Gereja Isa Al-Masih Majapahit, memberkati Tuhan dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, dan jemaat umum, terutama para pengerja, baik kasubit maupun para diaken. Berkat Tuhan berlimpah. Kami hendak mengaturkan persembahan kepadamu. Kiranya dengan persembahan yang kami percayakan kepadamu ini akan menjadikan berkat dan menjadikan sarana untuk perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini melalui Gereja Isa Al-Masih Jemaat Majapahit. Memberkati setiap pribadi yang mengaturkan persembahannya sebagai bukti ketaatan. Dan inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sekarang kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa, dan kami akhiri ibadah ini dengan mempercayakan aktivitas kita dan segala sesuatu yang akan kita kerjakan pada hari ini. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah engkau kepada keluarga, rumah tangga, dan aktivitasmu pada hari ini, dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau tampil bersinar oleh kemurahan Allah. Maka Kristus berdiam di dalam hatimu dan di rumah tanggamu, sehingga engkau dibuatnya menjadi berhasil. Dan biarlah Roh-Nya yang kudus akan selalu menghibur, menuntun, memimpin, dan bahkan selalu memberikan penyertaannya mulai sekarang hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.